Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih boleh beribadah. Semua itu karena anugerah yang daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memimpin kami, yang mengurapi kami Tuhan. Sehingga firman Allah boleh termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa menghendaki dalam kehidupan kami agar kami boleh senantiasa sampai menjalani kehidupan ini Tuhan, tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, dan biarlah Tuhan yang berkarya senantiasa dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat peristiwa-peristiwa yang begitu berharga, yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dari sekian banyak hari raya gerejawi yang kita kenal, Paskah merupakan salah satu. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya Paskah merupakan hari raya terpenting dalam hidup umat Kristiani. Tidak kalah pentingnya dari hari-hari seperti hari peringatan Natal. Melalui peristiwa Paskah, manusia berdosa ditebus dan memperoleh jalan untuk berdamai kembali dengan Allah. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita mendapat anugerah keselamatan yang luar biasa, di mana kita tahu bahwa kemarin kita memperingati Jumat Agung, saudaraku yang kekasih. Yesus yang rela mati berkorban, yang rela mengosongkan dirinya, yang sekalipun dia raja di atas segala raja, tidak mengambil rupa dengan kesetaraan, tetapi dia rela mengosongkan dirinya supaya kita orang yang berdosa boleh memperoleh kehidupan yang kekal, yang dicatat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi merupakan sebuah satu contoh, menjadi sebuah satu teladan di dalam kehidupan kita, di mana Yesus rela merendahkan dirinya, bahkan dia setia mati di kayu salib demi saudara dan saya. Mungkin kita selama ini mengaku kita orang percaya, orang yang sudah mengenal Yesus, bahkan kita orang yang sudah melayani Tuhan, tetapi sifat kita, tetapi karakter kita, perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin emosi kita, egois kita, saudaraku yang kekasih. Mungkin perbuatan kita, ada orang yang menyakiti kita, kita mungkin akan balas, saudaraku yang kekasih. Tetapi Yesus kita melihat di sini, yang selayaknya tadinya yang harus dihukum itu adalah saudara dan saya. Lewat karena apa? Karena perbuatan kita, karena kehidupan kita yang hidup di dalam penuh dengan dosa, saudaraku yang kekasih. Tetapi oleh karena cinta kasihnya akan kehidupan kita, karena begitu besar anugerah Allah di dalam setiap hidup kita, saudaraku, dia rela mengosongkan dirinya dan merendahkannya, saudaraku, bahkan mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal, supaya saudara memperoleh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah melalui peringatan Paskah ini, saudaraku yang kekasih, mari jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan kita akan baca di dalam 1 Petrus 3, saudaraku, 1 Petrus 1 ya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita untuk tetap memperoleh kehidupan pengharapan di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Supaya apa, saudaraku yang kekasih dalam Yesus? Supaya lewat pengharapan kita, lewat kematian, lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita boleh mendapat bagian di dalam Yesus. Segala kemuliaan hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Yesus yang kita sembah, jika Yesus tidak mati dan tidak bangkit, Tuhan katakan, maka sia-sialah iman kita semua. Oleh sebab itu kita harus percaya kepadanya dan mengalami kuasa lewat kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus yang sudah mengubahkan kehidupan kita, Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan kita, yang tadinya kehidupan lama kita diperbaharui, kita ciptaan yang lama dirubah menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan belenggu-belenggu dosa, saudaraku, telah disucikan oleh darah Yesus. Darahnya amat kuasa, berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit, berkuasa menebus dosa, saudaraku yang kekasih dalamnya. Bahkan tercucur darahnya, tertumpah darahnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kehidupan kita memperoleh keselamatan. Anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun banyak orang menganggap itu adalah satu kebodohan, pemberitaan salib, pemberitaan tentang firman Tuhan, bagi orang yang tidak mengerti rencana daripada Yesus Kristus, itu adalah suatu kebodohan. Dan kita melihat tadi contoh yang Yesus lakukan, saudaraku. Dia mati, dia setia sampai di kayu salib, saudara. Dengan kerendahan hati kita melihat contoh di dalam kehidupan kita, saudaraku yang apakah kita sudah mau menjadi, kalau ada orang mungkin yang meremehkan kita, apakah kita bisa menerima, saudaraku? Kalau ada orang yang mengolok-olok kita, mungkin saudaraku, kamu itu mah orang rajin-rajin ke gereja tapi hidupnya begini, apakah kita bisa menerima? Apakah kita memiliki satu kesabaran? Apakah kita masih memiliki kerendahan hati? Atau kita mungkin membalas kepada mereka, saudaraku yang kekasih? Tapi kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus, firman Allah bekerja di dalam kehidupan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita, yang membentuk kita, yang mengajar kita. Dan kita mengerti rencana demi rencana Allah di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Saya yakin dan percaya roh kelemah lembutan, roh kerendahan hati ada di dalam kehidupan kita. Kita menteladani apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan ini, saudaraku. Sebab itu maka Tuhan katakan, hidupmu bukan hidupmu lagi, tetapi hidup karena Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Kita akan baca di dalam Filipi 3, dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Filipi 3 ayat yang ke-10, saudaraku. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, saudaraku. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami ejekan, banyak mengalami olokan, saudaraku yang kekasih. Jangan takut, jangan gentar, sebab Yesus senantiasa beserta di dalam kehidupan kita. Bersama Yesus bisa kita lewati ujian, pencobaan boleh kita lalui, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Ada Yesus bersama kita yang senantiasa menopang, saudaraku, yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kita. Yesus yang senantiasa
memimpin di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak bimbang untuk menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, pengorbanan Yesus dalam hidup kita perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus. Kita harus diperbaharui hari demi hari. Bagaimana kita bisa dapat diperbaharui? Bagaimana kita bisa berubah, mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita? Yaitu harus ada kebenaran firman Allah menyucikan dalam kehidupan kita. Harus ada firman Allah itu termeterai dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Kita harus belajar, firman itu harus tertanam di dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang sudah rela berkorban dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau senantiasa boleh dipimpin oleh Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya pengorbanan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan. Maka Tuhan katakan, mungkin firman katakan di dalam Lukas 1 ayat lagi mungkin kita baca. Supaya apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Siapa yang perlu kita didengarkan? Siapa yang perlu kita contoh? Siapa yang perlu kita teladani, saudaraku yang kekasih? Yaitu hanya Yesus di dalam kehidupan ini. Karena kekayaan, karena mungkin itu jabatan, mungkin apapun yang ada miliki saat ini semua, saudaraku yang kekasih, tanpa Yesus dalam kehidupan saudaraku yang kekasih, tidak ada artinya. Bahkan Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, ini kita harus melihat bahwa Yesus yang perlu kita dengarkan di dalam setiap hidup ini. Kita baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-35 ya. Lukas 9 ayat yang ke-35. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan Lukas 9 ayat yang ke-35. Ya. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, apa yang katakan saudara? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini Allah sendiri berkata, inilah anak gitu. Anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Biarlah kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Biarlah kita dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Supaya apa? Kelak ujian demi ujian diperhadapkan dalam hidup saudara dan saya. Saudara akan kuat menghadapinya. Saudara tidak hanya stuck di situ, saudaraku. Tapi bersama Yesus Kristus boleh saudara lewati. Karena Tuhan itu baik adanya. Engkau baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Dia memimpin di dalam kehidupan saudaraku yang kekasih. Terpujilah Yesus Kristus. Mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tanamkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kita akan berdoa. Segala kemuliaan syukur bagi Engkau Tuhan. Firman yang singkat ini boleh termeterai dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan kami mau dipimpin oleh Engkau dan dipimpin oleh kuasa kebenaran daripada Yesus. Kami yakin dan percaya Yesus yang mati dan bangkit bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudara kekasih kami berada. Yang lemah boleh Engkau kuatkan, yang susah boleh Engkau hiburkan, yang mempunyai masalah bahwa hanya Engkau jawaban, bahwa hanya Engkau pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebenaran firman-Mu boleh termeterai bagi setiap kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.